Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sudut di video sebelumnya. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan bahas tentang sudut pada garis sejajar dan sudut pada segitiga. Sudut pada garis sejajar. Seperti kita lihat pada gambar, garis A dan garis B merupakan garis sejajar dan dipotong oleh garis M. Maka perpotongan garis-garis ini akan membentuk beberapa sudut. Dalam hal ini, maka akan berlaku beberapa aturan berikut. Pertama, pasangan sudut yang bertolak belakang. Kalau kita lihat pada gambar di samping ya, yang bertolak belakang itu kita perhatikan di sini ada A1 akan sama dengan A3. Oke, berarti di sini A1 sama dengan sudut A1 sama dengan sudut A3. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini ada A2 sama dengan A4. Berarti sudut A2 sama dengan sudut A4. Kita perhatikan lagi di sini ada B5 sama dengan B7. Berarti sudut B5 sama dengan sudut B7. Selanjutnya ada B6 sama dengan B8. Sudut B6 sama dengan sudut B8. Kedua, pasangan sudut yang sehadap. Oke, kita perhatikan yang di sebelahnya, gambar di sebelahnya. Yang sehadap itu seperti A1 akan sehadap dengan B5. Nah, sudut yang sehadap itu berarti besar sudutnya sama. Berarti sudut A1 sehadap dengan B5. Berarti sudut A1 sama dengan sudut B5. Kemudian ada A2 sehadap dengan B6. Berarti sudut A2 sama dengan sudut B6. Selanjutnya ada A3 sehadap dengan B7. Berarti sudut A3 sama dengan sudut B7. Terakhir ada sudut A4 sehadap dengan sudut B8. Berarti di sini sudut A4 sama dengan sudut B8. Yang ketiga adalah dalam berseberangan. Pasangan sudut dalam berseberangan. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, kita anggap ini adalah sebuah tembok. Nih, garis ini garis A dan garis B itu adalah tembok. Nah, berarti ada yang mana dinamakan di luar dan di dalam. Kita lagi bahas tentang dalam berseberangan. Berarti sudut yang dalam itu adalah sudut A4, sudut A3, sudut B5, dan sudut B6. Oke, pasangan sudut dalam berseberangan berarti dia besar sudutnya sama. Kalau kita perhatikan di gambar, di sini A4 akan dalam berseberangan dengan B6. Berarti besar sudutnya A4 akan sama dengan sudut B6. Kemudian di sini ada A3 akan sama dengan B5 karena dia dalam berseberangan. Berarti sudut A3 sama dengan sudut B5. Sifat yang keempat itu adalah pasangan sudut luar berseberangan. Kalau perhatikan kita gambar tadi seperti garis A itu adalah tembok, B adalah tembok, berarti yang di luar adalah A1, A2, kemudian B7, B8. Nah, luar berseberangan itu A1
A1 akan luar berseberangan dengan B7, maka besar sudutnya akan menjadi sama. Berarti di sini A1 sama dengan sudut B7. Selanjutnya ada sudut A2 luar berseberangan dengan sudut B8. Berarti di sini A2 sama dengan sudut B8. Kelima yaitu dalam sepihak. Sama, tadi adalah garis A dan garis B itu berupa tembok, berarti yang dalam itu adalah sudut A4, A3, B5, dan B6. Nah, dalam sepihak itu yang seperti apa? Kita lihat. Di sini ada A4, ya kan? Dia akan bersifat dalam sepihak dengan B5. Nah, untuk dalam sepihak ini, apabila kita jumlahkan sama dengan 180 derajat. Berarti di sini sudut A4 ditambah dengan sudut B5 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya di sini ada A3, dia akan dalam sepihak dengan B6. Berarti di sini berlaku A3 ditambah dengan B6 sama dengan 180 derajat. Keenam yaitu luar sepihak. Luar sepihak. Nah, kalau kita perhatikan, berarti di sini A1 akan luar sepihak dengan B8. Sehingga berlaku sudut A1 ditambah sudut B8 sama dengan 180 derajat. Kemudian di sini ada A2 akan luar sepihak dengan B7. Maka berlaku sudut A2 ditambah sudut B7 sama dengan 180 derajat. Oke, itu semua adalah aturan sudut pada garis sejajar. Kalau kita perhatikan, beberapa aturan itu besar sudutnya akan menjadi sama, kecuali yang sepihak, dalam sepihak maupun luar sepihak. Kalau dalam sepihak dan luar sepihak, apabila sudutnya kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi 180 derajat. Selanjutnya kita akan belajar sudut pada segitiga. Sudut pada segitiga. Sudut pada segitiga adalah sudut-sudut pada segitiga apabila kita jumlahkan maka besarnya akan menjadi 180 derajat. Jadi sudut pada segitiga itu kalau kita jumlahkan jadi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Misalkan di sini saya namakan A derajat. Kemudian di sini ada B derajat dan di sini ada C derajat, maka berlaku A derajat tambah B derajat tambah C derajat sama dengan 180 derajat. Ini adalah aturan segitiga, aturan sudut pada segitiga. Pembahasan selanjutnya adalah latihan soal. Nomor 1, di sini ada gambar ya, garis K dan L sejajar dan dipotong oleh garis M. Kemudian jika sudut K2-nya 125 derajat, berarti K2 kita bisa cari K2-nya itu berarti yang K2 berarti yang ini ya, 125 derajat di sebelah sini. Tentukan sudut sekitarnya. Oke. K2, sudut K2 ini sehadap dengan sudut L6. Berarti dia besarnya sama. Karena sehadap. Oke. Berarti kalau sudut K2 125 derajat, berarti sudut L6 juga sama 125 derajat. Kita udah dapat di sini 125 derajat.
Kemudian sudut K4. Sudut K4 itu akan sama dengan sudut K2. Kenapa? Karena dia bertolak belakang. Perhatikan ini sebelah sini itu adalah ini K4 ya kan? Ini K4. Kemudian di sini adalah K2. Berarti sama sudut K4 itu sama dengan 125 derajat. Berarti di sini 125 derajat. Terus sudut K8. Maaf, maksudnya sudut L8. Itu sama dengan sudut L6. Sama, bertolak belakang. Nih, L8, L6. Berarti sudut L8 itu adalah 125 derajat. Kemudian sudut sudut L5. L5 itu kalau dijumlahkan dengan sudut K4 sama dengan 180 derajat. Nih L5, ini K4. Kenapa? Karena dia dalam sepihak. Oke, berarti di sini sudut L5 kita cari. Sudut K4-nya itu 125 derajat. Ini sama dengan 180 derajat. Berarti sudut L5 adalah 180 derajat dikurangi 125 derajat. Berapa? Ini 5, ini 5. Berarti sudut L5 adalah 55 derajat. Di sini 55 derajat. L8 tadi 125 derajat ya. Kemudian di sini kita bisa juga sudut L7 akan sama dengan sudut L5. Kenapa? Karena dia bertolak belakang. Ini L5 di sini, ini L7 bertolak belakang. Berarti sudut L7 itu sama dengan 55 derajat. Kita dapat di sini 55 derajat. Kemudian sudut K1. K1 itu akan sama dengan sudut L7. Kenapa? Karena dia luar berseberangan. Berarti sudut K1-nya sama dengan 55 derajat. Di sini 55 derajat. Terus sudut K3 akan sama dengan sudut K1. Kenapa? Karena dia bertolak belakang. Berarti sudut K3 sama dengan 55 derajat. Berarti di sini 55 derajat. Oke, sudah dapat semua besar sudut di sekitarnya. Ini adalah jawaban untuk nomor 1. Soal nomor 2. Tentukan sudut P3. Oke, P3 berarti yang ini P3 ya kan? Di sini diketahui P3-nya 3X plus 20. Kemudian yang diketahui lainnya adalah ini Q5 yaitu 5X min 10. Kalau kita perhatikan, ini kan ada garis sejajar P dan Q ya, dipotong oleh M. Maka sudut P3 itu sama dengan sudut Q5. Kenapa? Karena dia
Sifatnya adalah dalam berseberangan. Makanya besarnya sama. Oke, bisa kita hitung. Sudut P3 sama dengan sudut Q5. P3 itu adalah 3X tambah 20, sedangkan sudut Q5 itu adalah 5X min 10. Satukan, yang ada X-nya kita pindahkan ke kiri, yang nggak ada X-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti di sini 3X dikurangi 5X sama dengan min 10 min 20. Ini berarti negatif 2X ya, sama dengan ini negatif 30. Berarti X-nya pindahlah ruas negatif 2-nya. Berarti negatif 30 per negatif 2. Sama dengan jawabannya negatif bagi negatif itu positif. 30 bagi 2 berarti 15. Kita dapat X-nya 15. Yang ditanyakan adalah sudut P3. Oke, kita tinggal substitusi. Sudut P3 sama dengan, tadi P3 adalah 3X ditambah 20. Berarti 3 dikali 15, karena kita dapat X-nya 15 ditambah 20. Berarti di sini 45 tambah 20. Berarti jawabannya sudut P3 adalah 65 derajat. Berarti ini adalah 65 derajat. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 2. Soal nomor 3, kita perhatikan ada sebuah gambar garis sejajar A dan B, ya kan, dipotong oleh satu garis. Nih garis ini. Garis ini dipotong, kemudian ada daerahnya, yaitu ada daerah A2, A3, dan B1. Kita perhatikan diketahuinya. Jika A2-nya 108, berarti daerah sini adalah 108 derajat, dan B1-nya adalah P4. B1-nya adalah P4, maka tentukan nilai P. Oke, kalau misalkan ini saya teruskan garis, set, ini juga saya teruskan garis, ini juga saya teruskan garis. Nah, ini sama dengan penjelasan sudut pada garis sejajar. Sekarang kita lihat. Sudut A2 ya kan akan ditambah dengan sudut B1 itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena sifat sudut A2 ditambah dengan B1 itu adalah dalam sepihak. Oke, kita tulis nih. A2-nya tadi dapat 108 derajat, ditambah sudut B1-nya adalah 4P derajat. Berarti sama dengan 180 derajat. Pindahlah 108 derajatnya, berarti di sini 4P sama dengan 180 dikurangi 108. Berapa 180 dikurangi 108? Yaitu 72. Ya kan? Nah, ini 4-nya pindah ruas. Berarti P sama dengan 72 dibagi 4. Berarti P sama dengan 18 derajat. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, tentukanlah nilai X. Nah, di sini ada dua garis sejajar, yaitu K dan L, kemudian dipotong oleh garis M. Ada membentuk beberapa sudut. Di sini diketahui bahwa K2-nya 6X derajat, kemudian L7-nya 150 derajat. Tentukan nilai dari X. Kalau kita perhatikan di sini, sudut K2 dengan sudut L7 itu kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Sudut K2 ditambah sudut L7 sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena dia adalah luar sepihak. Jadi kita pakai aturan luar sepihak. Oke, kita tulis. Kita kerjakan di sini sudut K2 ditambah dengan sudut L7 sama dengan 180 derajat. Di sini sudut K2-nya itu 6X. Ditambah sudut L7-nya itu 150 sama dengan 180 derajat. 150-nya pindah
Berarti 6X sama dengan 180 dikurangi 150. Sehingga 6X sama dengan dikurangi 30 derajat. 6-nya pindah ruas. Berarti X sama dengan 30 dibagi 6. Berarti X-nya adalah 5 derajat. Dapatlah nilai X-nya. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Soal nomor 5. Di sini ada garis dan akhirnya membentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC. Diketahui di sini sudut CAB. CAB itu berarti yang ini sudut CAB. Sudut CAB-nya ya berarti yang ini. Ya, ini sudut CAB. Ingat, yang di tengah ini ada titik sudut, berarti titik sudutnya di sini nih, CAB 42 derajat. Ya kan? Kemudian di sini diketahui sudut CBE. Sudut CBE-nya itu adalah 112 derajat. Kalau kita perhatikan, ini garis ABC ini kan dia adalah garis lurus. Ya kan? Berarti dia akan membentuk sudut lurus. Berarti sudut ABE itu sama dengan 180 derajat. Berarti kita bisa dapat ini ABC-nya. ABC itu tinggal 180 derajat dikurangi dengan 112 derajat. Karena dia pelurus ya. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 112 derajat adalah 68 derajat. Berarti kita dapat di sini 68 derajat. Oke, selanjutnya ingat jumlah sudut pada segitiga sama dengan 180 derajat. Berarti di sini ada sudut BAC. Sudut BAC ditambah dengan ini sudut ABC. Sudut ABC ditambah dengan sudut BCA. Sudut BCA sama dengan 180 derajat. Sudut BAC itu adalah 42 derajat. Ditambah sudut ABC 68 derajat. Ditambah sudut BCA yang kita cari. 42 tambah 68 adalah 110 derajat. Ditambah sudut BCA sama dengan 180 derajat. 110 derajatnya pindah ruas ke kanan. Berarti sudut BCA-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Maka sudut BCA sama dengan 70 derajat. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Di sini ada segitiga PQR, ya kan? Segitiga PQR. Kemudian kalau kita perhatikan sudut PQR-nya itu sudut PQR-nya sama dengan 48 derajat. Ini sudut PQR. Kemudian sudut PRQ, ini sudut PRQ. Sudut PRQ sama dengan 4X derajat. Dan yang ini sudut QPR. QPR itu sama dengan 7X derajat. Ingat, jumlah sudut pada segitiga, ya kan? Jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Berarti ini akan berlaku sudut PQR ditambah sudut PRQ ditambah sudut QPR sama dengan 180 derajat. Sudut PQR tadi 48 derajat ditambah PRQ 4X ditambah QPR 7
X sama dengan 180 derajat. Berarti di sini 48 derajat ditambah 7X tambah 4X. 11X sama dengan 180 derajat. 48 derajatnya kita pindahkan ke kanan. Berarti di sini 11X sama dengan 180 derajat dikurangi 48 derajat. Berarti 11X sama dengan 180 dikurangi 48 adalah 132 derajat. 11-nya pindah ruas, berarti X sama dengan 132 derajat dibagi 11. Maka X jawabannya adalah 12 derajat. Ini X-nya 12 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut PRQ. Oke, sudut PRQ itu tadi adalah 4X. Berarti di sini 4 kita kalikan X-nya 12. Berarti 4 dikali 12 adalah 48 derajat. Berarti si PRQ ini adalah 48 derajat. Oke, ini adalah jawaban soal nomor 6. Soal nomor 7. Di sini ada segitiga ABC ya kan? Masing-masing ada besar sudutnya. Yang pertama sudut ABC. Sudut ABC berarti yang ini. Dia adalah X ditambah 10. Kemudian sudut BAC. Sudut BAC yaitu 3X min 5. Oh ya, ini kan di sini suruh kita tentukan sudut CAB. Sudut CAB ini sama aja kayak sudut BAC ya, karena kan dilihat titik sudutnya A. Berarti yang ditanya adalah yang ini. Oke, ini kalau bingung bisa saya tuliskan sudut CAB juga. Nah, terus kemudian sudut ACB. Sudut ACB itu 95 derajat. Oke, ingat segitiga jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti di sini bisa kita tulis sudut ABC ditambah sudut CAB ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Sudut ABC itu X tambah 10 ditambah dengan sudut CAB. Sudut CAB itu 3X min 5 ditambah sudut ACB 95 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, di sini ada X ditambah 3X, berarti dia adalah 4X. Kemudian di sini ada 10 dikurangi 5, yaitu 5 ditambah 95. Berarti dia adalah 100. Berarti di sini 4X tambah 100. Sama dengan 180. Kemudian 100-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti 4X sama dengan 180 dikurangi 100. Berarti 4X sama dengan 80. 4-nya pindah ruas. Berarti X sama dengan 80 dibagi 4. Berarti X sama dengan 20 derajat. Yang ditanyakan sudut CAB. Sudut CAB sama dengan 3X dikurangi 5. X-nya 20, berarti 3 kali 20 kurangi 5. Berarti 60 dikurangi 5, jawabannya adalah 55 derajat. Berarti si CAB ini adalah 55 derajat. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 8. Nah, di sini ada garis sejajar L dan M ya. Jika diketahui sudut 1, kita perhatikan sudut 1 berarti di sebelah sini itu adalah 95 derajat. Kemudian sudut 2 adalah 110 derajat. Maka tentukanlah sudut 3. Berarti yang ini yang kita cari. Nah, yang ini. Oke. Pertama sudut 1. Sudut 1 itu akan sama dengan sudut 5. Ini sudut 5. Kenapa? Karena dia adalah
dalam berseberangan. Maka di sini dapat sudut 5-nya itu adalah 95 derajat. Berarti di sini 95 derajat. Selanjutnya di situ ada sudut 2 dan sudut 6. Ini adalah garis lurus atau dia berpelurus. Berarti di sini sudut 6 ditambah sudut 2 sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena berpelurus. Berarti sudut 6 ditambah sudut 2 itu 110 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 110-nya pindah ruas, berarti sudut 6 sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Sudut 6 adalah 70 derajat, berarti sudut 6 ini adalah 70 derajat. Oke, sudut 3, sudut 5, dan sudut 6 itu membentuk segitiga. Ingat, jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti di sini sudut 3 ditambah sudut 5 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Sudut 3 kita cari ya kan, ditambah sudut 5-nya itu 95 derajat, ditambah sudut 6-nya adalah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut 3 ditambah 95 tambah 70. 95 ditambah 70 itu 165 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 165-nya pindah ruas ke kanan. Berarti sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurangi 165 derajat. Berarti sudut 3 sama dengan 15 derajat. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 8. Sekian pembahasan sudut pada garis sejajar dan sudut segitiga dan beberapa latihan soalnya. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar matematika di rumah. Sampai jumpa.